Dewan Juri. Kemudian yang saya banggakan Bapak Ibu guru berprestasi yang berasal dari seluruh kabupaten yang ada di Aceh. Sebelum saya mulai, izinkan saya berpantun terlebih dahulu. Tolong jawab ya. Cakep. Sudah datang si tukang jamu. Cakep. Jamu manjur dicampur akar. Bangun tidur ingat dirimu. Sedap. Selamat pagi guru berprestasi. Apa kabarnya? Baik, alhamdulillah. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan saya tidak mau memperkenalkan diri, nanti akan diperkenalkan oleh video yang akan saya tampilkan. Silahkan diperhatikan baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu guru hebat, perkenalkan nama saya Rizal SPDMT Sol, guru bahasa Inggris di SMA Negeri Unggul Darussalam Kudraya, Kabupaten Aceh Selatan. Dalam video kali ini, saya akan berbagi praktik baik yang telah saya lakukan di sekolah terkait dengan proses pembelajaran. Adapun praktik baik yang saya lakukan berjudul Paling Bocil sebagai media pembelajaran digital pada kelas bahasa Inggris dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Paling Bocil adalah sebuah akronim dari platform Linktree dan British Council. Ingin tahu seperti apa pelaksanaannya di kelas? Simak video berikut ini. Dan update. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Good morning everybody. Good morning, sir. How are you today? I'm fine, thank you. Alhamdulillah, very good. Okay, before we start our learning activity today, let's pray first together. Anybody want to lead the prayer? Yes, sir. Yes, please. Materi-materi ada listening, reading, writing, dan speaking. Ya, dan yang terakhir ini ada bagian untuk memperluas vocabulary kalian secara mandiri. Ya, dan ini adalah fitur untuk jika ada permasalahan atau kendala atau sesuatu yang kurang dipahami, boleh langsung WA atau klik link tersebut. Okay, now we will make into 4 groups. Yeah, you have to come number 1, 2, 3, 4, and then again 1, 2, 3, 4. Okay, you understand? Yes. Okay, please. Oke. Baik Bapak Ibu, terima kasih sudah menyaksikan video sederhana ya, terkait dengan proses pembelajaran yang telah saya lakukan. Nah, sekarang saya akan mencoba mempresentasikan tentang praktik baik saya di sekolah yang sudah saya lakukan, yaitu Paling Bocil sebagai media pembelajaran digital dalam mewujudkan Merdeka Belajar. Nah, mungkin ini akan ada pertanyaan, apa ini Paling Bocil? Hari ini kok Paling Bocil? Kemarin udah mati gitu ya. Nah, berapa ini? Oke. Nah, Paling Bocil itu merupakan sebuah akronim Bapak Ibu. Ya, akronimnya apa? Platform Linktree dan British Council. Saya mencoba mengawinkan dua buah platform tersebut sehingga menjadilah sebuah pembelajaran yang tujuannya adalah untuk memudahkan siswa dalam mengakses konten pelajaran sesuai dengan kemampuan belajar mereka itu. Nah, ya, seperti yang Bapak Ibu lihat, ini dia tampilan dari Linktree ya, sangat mudah untuk digunakan, tinggal klik saja sekali muncul ya. Sedangkan ini adalah British Council, ini bisa diakses oleh siapa saja dan gratis Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah latar belakang permasalahan kenapa saya membuat praktik baik ini. Yang pertama, ini sudah menjadi rahasia umum, bukan rahasia lagi sebenarnya. Motivasi belajar siswa yang sangat rendah. Jadi motivasi siswa itu rendah banyak faktor sebenarnya. Salah satu faktor yang saya lihat ya, dan setelah saya analisa, salah satunya adalah penyebabnya karena materi terkadang tidak sesuai dengan kemampuan siswa.
buku paket yang disediakan kadang-kadang tidak cocok untuk siswa kita di sekolah. Ini bahaya Bapak Ibu. Begitu dia lihat level materinya tinggi, ini bisa mendowngrade motivasi mereka. Jadi harus hati-hati, harus jeli dan harus selektif ya dalam memilih materi pembelajaran. Yang kedua adalah ini di sekolah kami siswa memiliki mindset negatif terhadap bahasa Inggris. Ini banyak faktor, salah satunya adalah faktor lingkungan Bapak Ibu. Bahkan ketika saya melakukan wawancara, ada yang menyatakan, Pak, kami nggak perlu bahasa Inggris karena itu adalah bahasa kafe katanya. Jadi lingkungan kami itu Bapak Ibu anak-anak mayoritas memang tinggal di pesantren mereka. Jadi begitu pulang sekolah sampai malam mereka itu ikut pengajian. Jadi kalau masalah pembelajaran ya seperti itu. Nah, memang itulah keadaannya. Kemudian yang ketiga yaitu kemandirian belajar ini masih rendah, ya harus selalu kita dorong seperti itu. Dan yang terakhir adalah masih kurangnya pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Di sekolah banyak alat, kami punya 15 Chromebook, punya 11 tablet merek Advance. Jadi kenapa tidak kita memanfaatkan fasilitas tersebut seperti itu ya? Walaupun kadang-kadang kendalanya kan kami belum punya koneksi internet di sekolah karena belum ada jaringan IndiHome, tapi kami bisa memanfaatkan paket data yang ada. Nah ini tantangannya Bapak Ibu ya. Beberapa siswa tidak memiliki perangkat. Nah ini tadi bisa dilihat di video, walaupun mereka tidak memiliki perangkat bukan karena tidak bawa, memang tidak sanggup dibeli orang tua. Jadi di rumah mereka tidak memiliki handphone memang. Jadi solusi yang saya tawarkan adalah saya berpinjamkan apa yang dimiliki oleh sekolah. Saya manfaatkan fasilitas yang di sekolah. Kemudian terbatasnya akses internet yang seperti saya jelaskan tadi. Nah ini solusi yang saya tawarkan. Saya memberikan akses internet, tapi kadang-kadang siswa itu nggak minta. Ada kawan di sekolah mau membagikan gitu, karena dia pakai datanya tidak begitu banyak yang dibutuhkan. Dan yang terakhir, siswa memiliki kemampuan literasi digital yang masih rendah. Nah, literasi digital yang saya maksud di sini adalah ketika mereka menggunakan fitur-fitur yang ada di halaman website tersebut. Di mana cari materi ini, di mana cari materi itu, seperti itu ya. Nah, jadi inilah kendala-kendala yang saya hadapi ketika memanfaatkan atau mengimplementasikan praktik baik ini Bapak Ibu. Nah ini adalah aksi yang saya lakukan. Tentu saja yang pertama sebelum saya melakukan proses pembelajaran, saya harus terlebih dahulu membuat rencananya seperti apa dan media apa yang saya gunakan. Nah dalam hal ini saya menggunakan media paling kecil. Linktree ini sangat mudah Bapak Ibu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya tahu ya. Kenapa saya bisa menggunakan ini? Saya lihat di Instagram ada orang jual produk pakai Linktree. Saya lihat tampilannya menarik, saya pelajari, oh rupanya begini, bisa dan cocok kalau saya gunakan untuk proses pembelajaran seperti itu. Nah kita tinggal menautkan saja halaman website yang mau kita tunjukkan ke anak-anak. Jadi anak-anak nggak perlu ketik Google lagi, tinggal sekali klik langsung lari ke halaman yang ingin dituju seperti itu. Kemudian melakukan asesmen diagnostik. Nah di website British Council tersedia untuk mengecek asesmen atau level kemampuan bahasa Inggris anak-anak. Kalau di dalam CEFR itu Common European level, mengecek level secara internasional itu ada 6 level Bapak Ibu ya. A1, A2 sampai C2. Itu level dalam bahasa Inggris. Nah, level inilah nanti akan menentukan materi apa yang akan kita gunakan di kelas. Seperti itu. Nah, biasanya saya melakukan asesmen diagnostik ini di awal-awal semester ya. Jadi udah jauh hari sebelum pelaksanaan di kelas. Kemudian melaksanakan proses pembelajaran ya seperti yang saya tampilkan tadi. Saya di situ hanya sebagai fasilitator, mereka lebih banyak untuk berkolaborasi dengan teman kelompok. Kemudian melakukan asesmen formatif ya. Di website British Council juga sudah tersedia fitur untuk melakukan asesmen formatif. Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mengetes saja ya, tapi untuk lebih kepada mengembangkan kemampuan mereka. Itu sebenarnya tujuan utama dari asesmen formatif yang dilakukan ketika proses pembelajaran berlangsung. Dan yang terakhir yaitu melakukan refleksi pembelajaran. Nah ini adalah refleksi yang saya lakukan setelah melakukan praktik baik ini. Menurut saya ya paling kecil ini memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien di kelas. Karena kenapa? Bapak Ibu tidak perlu mencatat lagi di papan tulis.
Kita tinggal menyuruh anak-anak klik-klik ini, materinya sudah ada. Sehingga waktu pelajaran yang tersedia yang kita gunakan 2DP maksimal untuk proses pembelajaran. Tidak habis waktu untuk mencatat di papan tulis. Inilah kelebihannya dari teknologi. Kemudian yang kedua, berdampak positif pada motivasi dan keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Nah, kenapa dampak positifnya kepada motivasi? Karena mereka melihat bahasa Inggris ini, oh rupanya enak, asik. Sesuai dengan judulnya paling kecil, berarti istilahnya anak-anak aja bisa bahasa Inggris gitu ya. Nah, jadi mereka sudah level SMA, harus terpaksa kita kadang-kadang mengajarkan level bocil seperti itu. Nah, jadi motivasi inilah yang perlu kita dorong. Jangan istilahnya kita membuat pelajaran yang kita ampuh itu menjadi menyeramkan. Ini bahaya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian juga keterlibatan. Nah, ini pada saat proses pelaksanaan pembelajaran. Kita sebagai guru harus jeli dan harus mampu mengobservasi mereka seperti itu. Dan yang terakhir adalah kemandirian belajar pada diri siswa. Inilah tujuan utama dari praktik baik ini Bapak Ibu. Seperti yang ada judul yang saya buat, Merdeka Belajar. Karena kenapa? Saya sangat berharap anak didik saya dapat mengakses konten pelajaran di mana saja dan kapan saja, tanpa ada kendala sedikit pun. Mungkin dulu kita berpikir pelajar itu cuma di pustaka, cuma di kelas, tapi mereka bisa belajar di mana saja. Itu yang kita harapkan agar mereka dapat memanfaatkan waktu luang tidak hanya di sekolah tapi di rumah pun mereka bisa melakukan proses pembelajaran. Nah, demikian mungkin Bapak Ibu presentasi terkait dengan praktik baik saya, dan saya persilakan Bapak Dewan Juri untuk berdiskusi atau mengkonfirmasi hal-hal dan juga memberikan masukan kepada saya. Terima kasih. Di naskahnya tidak ada informasi, mohon diberikan informasi kepada kami. Spesifik apa terkait dengan Merdeka Belajar? Jadi apa sebenarnya yang merdeka di sini yang dirasakan oleh siswa? Ya baik, terima kasih Pak. Nah, merdeka belajar yang saya maksudkan di praktik baik ini, seperti yang saya jelaskan tadi, saya ingin memberikan kebebasan kepada anak-anak dalam melakukan pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Jadi istilahnya setiap waktu yang mereka miliki di luar jam pelajaran sekolah, saya berharap mereka bisa memanfaatkan fitur ini untuk pembelajaran. Kadang-kadang mereka itu tidak terbimbing, tidak terarah, bingung mencari materi pembelajaran seperti apa. Nah, kalau sudah ada fitur ini, saya tinggal WA group anak-anak. Malam ini tolong ya pelajari reading A1, text number 2 misalnya, seperti itu, ataupun aktivitas di bagian listening yang pertama. Jadi istilahnya mereka bisa mengakses itu dengan sangat mudah Pak. Nah, jadi konteksnya adalah merdeka dalam memilih kapan mereka ingin belajar dan di mana mereka ingin belajar, seperti itu. Baik, memang kita tidak menafikan bahwa kalau saya pribadi itu termotivasi kalau ada dorongan, gitu ya. Mungkin anak-anak juga sebagian sama dengan saya. Jadi kalau didorong, ada lomba, baru mereka termotivasi untuk belajar, gitu. Bagaimana kemudian Pak Rijal memastikan bahwa anak-anak ini memang mau akses ini dan mereka sehari-hari belajar bahasa Inggris menggunakan dua platform ini? Bagaimana kemudian Bapak memastikan mereka? Ya, memang kalau di rumah kita sebagai guru belum bisa memastikan secara efektif. Ya, namun ada beberapa langkah yang saya lakukan. Karena begini, di platform British Council ini itu ada yang namanya asesmen formatif. Jadi yang saya lakukan adalah anak-anak tolong kerjakan reading text, atau misalnya reading text A1 untuk text number 3 misalnya. Terus saya minta screenshot mereka, tolong screenshot, kirim ke atau simpan dan tunjukkan di sekolah. Misalnya seperti itu. Ya, jadi ada semacam pengecekan juga. Namun dalam pelaksanaannya apakah mereka nyontek atau tidak, wallahu a'lam, saya kurang tahu. Tapi intinya saya coba mendorong terkait dengan minat mereka. Kita tidak bisa paksakan Bapak Ibu. Hari ini saya tidak bisa memaksakan siswa saya 100% suka bahasa Inggris, tapi saya hanya mendorong dan selalu memotivasi, dan paling penting adalah Bapak Ibu menginspirasi mereka, itu yang paling penting. Seperti itu. Baik, terkait hal itu Bapak juga harus mencari cara untuk memastikan bahwa supaya ini memang betul-betul efektif berjalan ya. Jadi mohon direfleksinya nanti ditambahkan ini gimana cara memastikan supaya betul-betul jalan ya. Baik, Pak. Tadi saya melihat Bapak mengidentifikasi ada 4 permasalahan ya. Kalau kita ke dokter itu kan kalau ada dua penyakit, dokter mencoba menyelesaikan atau menyembuhkan dua penyakit dengan obat-obat yang berbeda. Nah, apakah 2 obat yang Bapak tawarkan
bukan artinya ini 2 platform Pak ya, mampu menyelesaikan 4 masalah yang Bapak identifikasi ini atau seperti apa gambarannya? Nah, berdasarkan survei dan observasi yang saya lakukan di kelas, kalau saya melihat minimal 3 dari permasalahan ini terpecahkan, walaupun tidak 100% siswa. Hanya saja mengenai mindset ini saya kurang paham juga Pak, bagaimana cara menangkapnya, karena ini kan dalam benak siswa gitu, susah kita untuk menebaknya. Bisa jadi mindset itu tidak sesuai dengan pengucapan dengan hati yang mereka miliki. Nah, ini yang mungkin menjadi refleksi ataupun PR bagi saya, bagaimana mindset ini harus kita rubah pelan-pelan seperti itu Pak. Baik, yang terakhir dari saya, kenapa tadi saya menanyakan itu? Karena Bapak ini sudah bagus, sudah menampilkan hasil observasinya Pak. Tetapi tidak ada hasil observasi berikutnya gitu. Jadi tidak ada siklus 2. Jadi kan kita tidak bisa melihat tren kenaikannya, karena ada beberapa item ini yang sudah 100% memang, tapi ada juga yang masih di bawahnya gitu. Yang ingin saya konfirmasi, bagaimana kemudian Bapak memastikan bahwa di tes kedua ini, di tes setelah diterapkan 2 platform ini, anak-anak betul-betul menikmati, betul-betul efektif ini? Ya, memang ketika untuk mengecek mereka ya terkait dengan anggapan mereka mengenai platform ini, saya tidak menampilkan observasi, tapi saya menampilkan di situ ada lembar kuesioner Pak, terkait dengan apakah penggunaan platform ini menyenangkan bagi mereka, seperti apa ya, ada beberapa pertanyaan di situ. Itulah yang saya gunakan untuk mengukur tingkat persepsi mereka terhadap platform yang saya sediakan. Baik, terima kasih Pak atas informasinya. Terima kasih Pak. Sisi positifnya, biasanya kita guru ketika masuk kelas kita anak-anak yang beri salam ya. Tapi saya lihat tadi bagus, guru yang beri salam. Itu di banyak sekolah tidak seperti itu. Di banyak sekolah ketika guru masuk beri salam, baru anak-anak assalamualaikum ya. Nah, kan seperti bertamu masa tuan rumah yang buka pintu kasih salam. Ibu bertamu ke orang terus yang di dalam kasih salam. Assalamualaikum Pak, gitu ya. Jadi saya juga seperti Pak Rijal, ketika saya jadi guru saya menolak diberikan salam oleh siswa. Saya pasti beri salam duluan gitu. Masuk kelas saya yang beri salam karena saya bertamu. Bukan persoalan syara pahala-pahalaan gitu ya. Nggak ada urusan gitu. Tapi yang penting urusannya adalah urusan etika. Baik, saya harus apresiasi karena ada lebih achievement dari awal-awal ya. Nah itu juga sering saya gunakan untuk motivasi saya. Ada berapa hal Pak? Link itu microsite ya? Ya microsite ya. Ya microsite. Dia tipenya microsite. Linktree itu kayak misalnya Bapak yang buka s.id itu juga bisa digunakan untuk microsite. Jadi tipenya sama. Cuman bedanya yang punya. Kalau S.id itu yang punya orang Indonesia, kalau Linktree itu punya dari luar. Jadi kalau ingin membuat orang Indonesia kaya lebih bagus pakai S.id. Saya kok kayak di endorse gitu. Oke, tapi menarik, Linktree menarik dan mudah digunakan. Bapak gunakan 2 platform. Ini sebenarnya yang ini saya apresiasi juga. Jadi kita tidak perlu terlalu banyak bermain-main dengan platform, dan kemudian kita juga bingung di platformnya bermanfaat atau tidak, ini digunakan atau tidak, atau menghilangkan fungsi dari pembelajaran kita, materi kita ada. Jadi gunakan platform, tapi platform itu nggak mesti yang mahal, nggak bahkan Linktree gratisan juga. Kemudian Pak Rijal juga tadi satu platform lagi Pak? British Council. Oke, jadi yang gratisan berarti bisa memberikan dampak yang luar biasa kepada siswa, high impact gitu ya. Baik, saya ingin ini tetap di sini. Nah, ini mindset negatif terhadap bahasa Inggris dipengaruhi oleh faktor lingkungan, berarti bahasa kafe. Oke, Pak, apakah dengan menggunakan Linktree tadi dan platform British Council itu bisa membuat persepsi siswa jadi lebih baik, tidak ada lagi bahasa kafe? Ya, seperti yang saya jawab tadi Pak, saya kalau mindset ini memang begitu kita tanya sama mereka, kita belum bisa pastikan jawaban itu apakah memang kejujuran mereka atau tidak. Namun dalam hal ini saya dapat mengukurnya dengan tingkat motivasi dan keaktifan mereka di kelas. So you don't need to put them, nggak perlu ditaruh di situ.
Kalau kira-kira tidak mampu menyelesaikan masalah, nggak perlu ditaruh di situ. Kan ini penyakit. Kita juga nggak yakin dengan obat ini bisa. Jadi nggak perlu ditaruh di situ. Gitu. Oke. Jadi Pak, segala sesuatu yang tidak akan terselesaikan itu nggak perlu ditaruh sebenarnya. Persoalan siswa bukan hanya 4 ini, banyak lagi. Kalau kita mau list persoalan siswa banyak lagi. Nah, yang ingin kita selesaikan ketika kita pertama sekali akan mengambil tindakan, yang ingin kita selesaikan dengan Lintri dan apa itu namanya satu lagi British Council. Nah, itu aja yang kita taruh, itu aja yang kita coba direct ke situ. Jadi nggak perlu taruh yang itu. Yang persepsi itu bukan cuma di kampung Bapak aja, masa khawatir. Di kampung juga kayak gitu. Orang udah malas belajar gitu juga ngomongnya, ya kan? Meskipun bahasa Arab juga dipakai oleh Yahudi kan. Nah, tapi kan kita nggak perlu perdebatkan yang itu dan tidak perlu meletakkan sesuatu yang tidak akan diselesaikan. Itu ya. Oke. Ya tulisannya rapi, cuman masih ada kata-kata saya. Hindari beropini, hindari beropini. Jadi kita tetap ada ilmiah, ya kan? Berbasis data. Cuma sekali lagi tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Iqbal, datanya juga tidak ada data pembanding. Kemudian juga harusnya juga ada nggak masalah data awal kita dari observasi kelompok, tapi data akhir bisa dari persiswa, itu nggak masalah dan itu lebih bagus. Nah, kemudian Bapak juga ini yang agak menarik. Tadi Bapak bagikan tablet ke siswa. Nah, jadi kemudian tadi Bapak sampaikan siswa mengambil link dari grup WhatsApp. Nah, tapi tabletnya tablet sekolah. Bagaimana bisa mengambil link dari grup WhatsApp pribadi atau grup WhatsApp kelompok? Ya, jadi di WhatsApp sekolah itu Pak, memang sudah ada nomor WhatsApp-nya. Karena kami kan biasanya menggunakan ujian berbasis Android seperti Google Chrome. Jadi anak-anak itu memang ketika ujian disediakan satu buah router yang pakai kartu itu Pak, untuk mengaksesnya. Jadi anak-anak yang tidak memiliki handphone kami gunakan itu, jadi sudah terbiasa kami mengirim informasi tentang ujian ataupun asesmen di grup WhatsApp yang sudah ada nomor tablet itu Pak. Oke, berarti nomor WhatsAppnya bukan nomor WhatsApp pribadi, tapi nomor WhatsApp kelas atau nomor WhatsApp. Oke, baik. Oke. Nah, itu ini juga buat Bapak dan Ibu ya, dalam penulisan hindari menggunakan kata hubung setelah titik ya. Tadi ada beberapa saya lihat titik yang, gitu ya. Jangan seperti itu. Jadi ambil aja kata-kata lain untuk menjadi penghubungnya. Jangan yang sebelah sini. Seperti itu ya. Baik, instrumen wawancara apa yang Bapak kasih? Tadi ada instrumen wawancara apa yang Bapak kasih? Saya memberikannya setelah beberapa kali pertemuan dengan menggunakan media platform ini. Itu saya gunakan 10 menit setelah pembelajaran Pak. 10 menit setelah pembelajaran. Sebelum selesai pembelajaran. Selesai pembelajaran. Ya. Bukan di setiap pertemuan. Enggak. Oke, baik. Dan satu saran lagi terakhir Pak, saran saya terakhir, gunakan juga Linktree untuk pengumpulan tugas. Jadi nanti Bapak bisa ngecek dari anak-anak dan anak-anak juga bisa mengakses rame-rame. Nggak masalah pengumpulan tugasnya berbentuk drive, berbentuk video dan sebagainya. Jadi dimanfaatkan lebih jauh, bukan hanya dari Bapak, jadi bisa digunakan sama-sama. Disitulah lahir kecakapan literasi digital Pak. Oke, Terima kasih Pak atas sarannya.